Banyuasin merupakan salah satu kabupaten terluas di Sumatera Selatan, membentang lebih dari 14.000 km persegi atau sekitar 15% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Musi Banyuasin dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam serta kekayaan adat dan budaya yang luar biasa. Diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Musi Banyuasin terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Dusun-dusun yang berjejer di sepanjang aliran sungai, persawahan yang luas, serta ladang-ladang yang mereka usahakan menjadi bukti kehidupan yang bergantung dengan kekayaan alam. Dari pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan alam dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi, melahirkan pengetahuan tradisional masyarakat Musi Banyuasin yang berkembang hingga saat ini. Banyak ragam pengetahuan tradisional Musi Banyuasin, salah satunya pengetahuan tradisional mengenai makanan dan minuman lokal Musi Banyuasin. Nama saya Rogaya, umur saya 82 tahun. Dulu kami masak ke Bupati Usman Bakar, aku masih gadis kecil kan. Saya pernah menolong orang untuk sedekah perkawinan. Ciri khas kami di Mubah, pindang tulang, balbi daging, opor ayam, ikan tempoyak, sambal kemang, sambal embam, sayur kacang, asinan buah. Itu ciri khas Mubah, itu makanan untuk perkawinan ya, untuk antar-antaran, renta, bolu lapis, umak subah, wajah, wajik, kemplang, lepat, beli pulut, buah, bolu, cake, itulah yang untuk antar-antarannya. Biaya kawin sama baik itulah. Biaya itu ayam mungkul, malbi, sambal kacang, jeruk brengkes. Nah itulah.
Di masa lalu, untuk bertahan hidup dan menyesuaikan kehidupan dengan alam, masyarakat Musi Banyu Asin menciptakan peralatan-peralatan tradisional berupa kerajinan tradisional. Kerajinan di Kabupaten Musi Banyu Asin, kalau dari sungai, yang pertama alat tangkap ikan itu, karena aku biasa ngambil lelang sungai. Yang pertama, kalau sungai deras, buat corong. Sudah itu dari corong, makai tutupan empang biasa, makai bila jalin, kemudian makai serong, makai nyap. Nah, dalam serong tadi kak ada yang pasang ke jempirai, ada pasang ke bubu. Kemudian kalau untuk nangkap ikan bebas, lain daripada tutupan sungai, jaring. Jaring itu mulai dari 1 inci sampai ke sebesok-besoknya jaring tapa. Nah, kalau alat bekarang, ayolah sungut biasanya dem ngarat sungai itu ada namanya bekarang zaman dulu. Nah, alat bekarang tadi kak yang pertama makai tegu. Kemudian kalau sungainya dalam agak besok makai jale. Kemudian kalau di tempat yang sungut makai sekap. Kemudian betina-betina makai tangkul. Sebagian tu makai jale. Itu alat bekarang di sungai. Kalau pertanian, kalau untuk di sawah, yang pertama sawah itu kita dulu kan makai besai sawah namanya, jalan makai arit atau manau lentik. Nah kemudian dari dem saya sawah itu namanya merencam. Nah, merencam itu, dan merencam nyabut anak padi itu makai kanyang besok, kanyang anak padi namanya. Kanyang tadi berasal dari rutan danan. Dem cemai ke, kemudian batanur sawah itu. Dem batanur 3 bulan 10 agai, kena padi zaman dulu kan, padi 6 bulan, baru ngetam. Nah, ngetam tadi, alat ngetam tadi kak, tuainya berdasar dari seng. Tak suek tuai Jawa itu dulu. Kemudian tapan ngetam tadi kak bunang. Nah bunang tu ada namanya tengkinan, ada namanya bunang, untuk ngangkutnya namanya keding. Nah setelah itu kita nak muat jemur, ngeri. Ngeri, dem deri, padi tadi kak dayak, dem dayak baru tempi. Dan itu baru jemur ke makai teran. Nah, tegan tadi kan berdasar dari rutan danan. Nah, mereka tak pakai ung lagi. Mereka ung pakai terpal. Biasanya kalau dia tak kering sagai sampai 2 agai nyemur tu baru namanya mabrek zaman dulu. Mabrek kak kolar biasa. Kalau uang zaman ume talang dak emang oleh pabrek. Ku pernah terjadi pernah ku ngawe ke ngisar. Padi itu dem disar, dem tu nutuk boleh makan lesung. Baru jadi beras. Nah, kalau orang bumi di dusun, nulis sawah jalan makai mabrek. Itu kalau di sawah. Nah, kemudian padi tadi kak kalau di sawah lah banyak kan ladung dulu. Nah, setelah yo dalam
zaman dulu ngangkut padi namanya. Ngangkut padi tadi pakai perahu jalur. Nah, perahu tadi ada yang panjang 5 dp. Mudik Sungai Deras memakai satang ngangkut padi itu. Nah, padi tadi apa ndak dalam bunang kiding, dalam karung pilit hijau. Kadang-kadang tu berminggu-minggu ngangkut padi itu. Nah, sebab zaman dulu, zaman pemudakku dulu, beras kat dek berge, so dong beli beras kat. Ngunung kan ngumpul bed dusun ada pulek beli. Tempat nyimpan padi. Nah, itu kalau dari sawah. Nah, kalau kerajaan rumah tangga yang dulu ibu-ibu kak tiap ijat umah tu ngami umai. Dem ngami umai tadi kak, umai tu jemur ke, dem jemur belah. Lah kering dia jemur lagi, kemudian baru danyam jadi teko. Nah, dem jadi teko, ujung giat pendek-pendek buat orang kipas. Suai kipas angin zaman dulu pakai kipas dasar dari umai telah. Jepit pakai rutan, itu jelah buat kipas. Zaman dulu di masjid ada teko, baik tak? Kamu belum ketinggalan. Di setiap masjid ada kipas dasar dari umai itu. Itu kerajaan rumah tangganya. Kemudian di samping itu, tiap-tiap rumah orang tu ada meja segi 4 itu meja kayu. Muat dewe kersinya, kersi kayu boleh. Kebanyakan buat orang meja untuk makan. Duduk ke belakang, biasa dapur. Nah, bahan baku sebagiannya kalau misalnya bulu, masih ada. Nah, rutan tu sebagiannya banyak berkurang, rutan tu. Oleh kenapa rutan terbanyak kurang? Satu, kebanyakan makan api waktu kemagau. Yang keduanya lahan tu banyak lah jadi lahan PT. Jadi pulau rutan tu habis tanam sawit. Nah, pengrajinannya, tantangannya, pengrajinan tu lah banyak berkurang. Oleh kenapa? Zaman nikah kan uang dak lagi muat itu bunang, oleh kena ngangkut padi lah pakai karung. Nah, cuman masih ada kanyang. Kanyang tu mika lah dasar daerah rutan lagi. Lah talibal mika buat kanyang tu. Cuma belengkare bae, gagang bae masih rutan. Nah, gagang itu masih ada rutan untuk gagang itu. Kalau bunang tak pakayong lagi. Uang lah pakai karung ngangkut padi. Kerajinan yang masih bertahan tu, kanyang tadi masih bertahan sampai mika masih ada. Sebabnya kanyang-kanyang yang galak gantung di motor untuk orang kanyang kenyut nama itu masih buat uang. Itu cuma dasar beda rutan lagi. Dia lah dasar dari persik. Nah, kawan bakul beda pakai lagi mereka untuk masuk beras macam tu. Uang lah pakai plastik mereka masuk beras. Jadi pengrajinan tu sulit lagi tu. Yang aku pacak buat sungai itu mulat di muat pepa namanya itu. Pepa tidak bulu tadi belah, kemudian jalin. Zaman dulu penyalin itu rutan selenet. Musim mika tali nilon ataupun tali bal. Kemudian muat bubu. Muat bubu minta boleh asal daripada bulu, raut, tadi kak jalin buat bubu. Kemudian jebirai, aku pacak galik muatnya. Kemudian serwo, aku pacak boleh. Kemudian jelojo, pacak boleh. Segala jenis dasar dari bulu, aku pacak muat. Dari turun-menurun, dari nenek. Saat nenekku galak baikan ikan, sampai ke mung tueku, sampai ke ku. Kena kita di khusus di Mubah, bagian petani dulu, kapan nedak ngolah sawah, kadang-kadang ngolah sawah sampai ngolah baikan ikan. Kalau ya ketalang, ialah buat kebun para. Nah, jadi gawe-gawe yang macam itu, muat kebun bumi talang aku pernah muat. Basawah pernah muat sawah. Angkat ikan baru 3 tahun ikan baru perih.
Nah itu ngambil lelang sungai terus. Aku kalau kerajinan untuk nangkap ikan, pacak galik. Sebab aku pernah ngawe. Aku ngepak sungai itu dari tahun 79, baru 3 tahun ikat peri. Supaya bertahan itu. Aku masih pacak muan. Tempat-tempat contoh misalnya bubu ada itu. Jempirai. Sebab budak-budak muda mereka suai ke pacak mot itu Bayu itu buat kami bubu. Oleh nyaman pacak kami nyesap pacak itu. Aku tinggal muat bayi, nyalin bayi. Tidak hanya pengetahuan tentang makanan dan kerajinan tradisional, masyarakat Musi Banyuasin juga mengembangkan wastra daerah sebagai bagian dari pengetahuan tradisional Musi Banyuasin. Wastra yang berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin pertama sekali adalah songket. Songket yang kita ketahui ada di Kecamatan Keluang. Dan songket ini pernah kita tampilkan pada tahun 2013 pada saat show di negara Serbia. Selanjutnya ada wastra yang namanya kain tajung. Kain tajung diproduksi dengan alat, bukan mesin, yaitu alat tenun, yang sudah kita produksi pada saat tahun 2013 sampai dengan 2015. Selanjutnya, ada wastra yang sampai sekarang terkenal, yaitu kain jumputan yang kita sebut dengan Gambo Muba. Kain jumputan ini sampai sekarang sudah menjadi wastra Nusantara khas Kabupaten Musi Banyuasin, berupa kain jumputan yang merupakan teknik tertua dalam industri kain dunia yang dicelup dengan pewarna alami dari sisa limbah getah gambir yang dari nama setempat disebut gambo. Ini juga sejalan dengan tren dunia yaitu eco fashion yang merupakan kain yang mempergunakan pewarna yang ramah lingkungan. Sejarah gambo pertama kali di tahun 2014 yang merupakan asal muasal dari suatu kegiatan di Disdakprin yang berkelanjutan hingga di tahun 2015 yang mengundang pelatih coach tentang tekstil dari Jogja, ya Bapak Hendri, yang juga digawangi teman-teman dari Disdakprin. Di sana ada Husdalina, ada Eko, Andi, dan juga beberapa teman yang lainnya yang merupakan kunci dari pembuatan Gambo Muba sedari awal. Di mana tadinya pelatihan tersebut mempergunakan teknik batik dan itu pernah dipakai hasilnya untuk suatu event di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam perkembangannya, karena kita tidak SDM-nya belum cukup untuk membatik, akhirnya dialihkan dengan pelatihan yang juga mempergunakan tenaga praktisi dari Palembang yang juga berkolaborasi tetap dengan teman-teman kita di Disdakprin yang menghasilkan karya yang sampai saat ini bisa kita lihat sebagai wastra khas Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Gambo Muba. Orang sering menyebutnya Gambo Muba yaitu jumputan. Teknik jumputan berbeda dengan teknik batik. Ini adalah berbicara tentang teknik perintang warna atau ada warna yang dihalangi. Kalau jumputan, gambo, teknik perintang warnanya adalah mempergunakan tali plastik. Sedangkan batik
alat untuk merintang warna atau menahan warna adalah lilin atau malam. Contoh, satu lembar kain putih yang akan kita buat menjadi kain gambo muba dengan warna dasar hitam dengan motif lupis warna putih. Yang pertama-tama akan kita gunakan adalah motif yang lupis akan kita tutup dengan cara mengkujut atau menarik kain dan kita lingkari sampai motif tadi tertutup. Setelah itu kita gunting tali plastiknya sehingga kain itu akan kita celup dengan warna gambo berwarna hitam. Pada saat kita celup, otomatis kain putih tadi akan berubah menjadi hitam. Setelah kering, tali plastik tadi kita buka dan hasilnya kain hitam tadi tetap hitam, tapi motifnya putih karena ditutupi atau diperintang warnanya atau warnanya dihalangi dengan metode menggunakan tali plastik. Sedangkan kita kalau berbicara tentang batik, kain putih mau kita buat motif tadi lupis, maka yang pertama-tama kita perintang warnanya adalah motif lupis akan kita tutupi dengan lilin atau malam. Dan warna yang putih polos tidak kita tutupi malam, maka pada saat dicelup warna hitam, pas kita angkat, maka yang ada adalah warna hitam. Malam atau lilin tidak seperti jumputan yang tinggal dilepas talinya, maka akan terlihat warnanya. Tapi pada saat proses batik, kita akan melepas malam tadi adalah dengan mempergunakan air panas di atas 360 derajat, yang kita sebut namanya melorot dalam bahasa teknik batik. Jadi pada saat dicelup, lilin tadi atau malam tadi akan larut, akan lumer. Sehingga pada saat kering kita angkat, warnanya tadi tetap warna hitam, tapi yang putih sudah terlihat karena lilinnya sudah hilang. Teknik batik berbeda dengan teknik jumputan. Persamaannya adalah sama-sama mengalami perintang warna atau kain mendapatkan penahan warna untuk tidak tercampur dengan warna lain. Tapi tadi sudah mengerti bahwa jumputan itu berbeda dengan yang namanya batik. Selanjutnya adalah berbicara tentang motif gambo muba. Motif gambo muba yang sudah dipatenkan atau sudah mendapatkan hak cipta yang saat ini dipegang oleh Pemkab Muba, itu ada beberapa jenis motif yang hampir belasan motif, ya, yang salah satu motif dasarnya adalah motif titik 7. Titik 7 merupakan motif klasik khas Sumatera Selatan yang mempunyai filosofi kesesuaian. Selanjutnya, motif-motif mulai berkembang menjadi pengayaan motif lain yang mempunyai dari inovasi beberapa desain dari teman-teman di Disdakprin yang akhirnya bisa kita lihat sampai saat ini. Seperti Dian Imbe, Aisan Telinge, dan banyak pecak. Gambo muba, kain khas Kabupaten Musi Banyuasin, sudah banyak mengalami pengayaan produk. Seperti jenis kain yang dipergunakan mulai dari kain ATBM sampai sutra, dan semuanya dibuat produk berupa outfit busana, baik atasan maupun bawahan, atau juga mempunyai 2 padanan sampai 3 padanan. Outer sangat terkenal, begitu juga dengan bomber jaket. Selain itu ada aksesoris berupa shawl, mainan kunci, boneka, dan banyak lain yang merupakan padanan dari yang namanya busana, seperti tas, clutch, dan juga
sampai sepatu. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjaga agar kekayaan wastra Nusantara khas Kabupaten Musi Banyuasin tetap eksis dan terjaga dan melindungi serta membuat seluruh UMKM di Musi Banyuasin mempunyai tingkat kesejahteraan yang makin baik. Tantangan mengenai pelestarian wastra Nusantara khas Kabupaten Musi Banyuasin berupa Gambu Muba, itu semua ada di tangan kita. Siapa lagi yang akan peduli dengan kekayaan khasanah kita kalau bukan kita sendiri? Kita berharap semua orang, penduduk, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin aktif melestarikan dengan sama-sama sering mempergunakan kain khas Kabupaten Musi Banyuasin di keseharian kita dan juga mempromosikannya lewat media sosial masing-masing dan juga pada saat kita menghadiri acara-acara penting baik keluarga, formal maupun non-formal mempergunakan wastra Nusantara. Sekali lagi, siapa kalau bukan kita yang peduli akan kekayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Ada banyak pengetahuan tradisional yang ada di Musi Banyuasin. Sebagian masih ada dan berkembang, namun tidak sedikit yang sudah hilang sebelum upaya pewarisan. Pelestarian melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terus dilakukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengetahuan tradisional merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus terus dilestarikan. Sebagai warisan dan identitas budaya yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.